Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Hari Santri Nasional yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober. Hampir semua pesantren di seluruh Indonesia menyelenggarakan kirab dan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri Nasional disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 22 tahun 2015. Penetapan ini tentu sangat bermakna bagi santri-santri dan para ulama dimanapun berada. Karena selain menunjukkan rekognisi negara terhadap eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah berperan serta dalam membangun kader-kader bangsa yang terbaik selama ini, juga menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan jasa-jasa yang telah diberikan oleh para ulama kita terdahulu, terutama kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang telah mengeluarkan resolusi jihad dalam menghadapi penjajah di negeri ini. Menurut Kemenak, bahwa penetapan Hari Santri Nasional merujuk pada munculnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang merupakan seruan ulama santri yang mewajibkan setiap muslim Indonesia harus membela tanah airnya dan mempertahankan NKRI. Resolusi ini kemudian memantik pecahnya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Menurut Kemenak, bahwa resolusi ini telah meleburkan sekat antara kelompok di kalangan bangsa Indonesia yang beragam latar belakang dan telah menyeimbangkan spiritualitas individu yang bersifat vertikal dengan kepentingan bersama yang bersifat horizontal melalui fatwa ulama yang mendudukkan nasionalisme sebagai bagian dari sikap religius. Resolusi jihad ini berisi 3 poin, yakni memerangi orang kafir atau penjajah yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardu ain bagi tiap-tiap orang Islam. 2. Orang yang meninggal dalam peperangan melawan musuh serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid. Dan yang ketiga, hukum untuk orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Inilah 3 fatwa yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian menggerakkan para santri untuk terus serta dalam melawan penjajah. Resolusi ini nampaknya masih sangat relevan saat ini, tetapi dalam bentuk lain karena beberapa fenomena di negeri kita akhir-akhir ini sebagai berikut. Beberapa tahun terakhir, fenomena perlawanan terhadap negara bukan lagi dari luar dan bukan orang asing, tetapi dari dalam negeri sendiri dan dari bangsa sendiri. Masih ingat bom Bali yang mengakibatkan lebih dari 200 orang yang tak berdosa dan meninggal dan dilakukan oleh kelompok teroris karena menganggap negara ini tagut, tidak agamais dan tidak islami sehingga harus diperangi. Begitu juga dengan ideologi kelompok-kelompok teroris lainnya seperti Mujahidin Indonesia Timur yang beranggapan bahwa negara harus diperangi karena tidak berlandaskan agama, karena itu pemerintah harus diperangi apapun caranya. Dan masih ada lagi beberapa kelompok yang menganggap bahwa sistem negara ini harus dirubah dan diganti dengan sistem lain karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kelompok ini sama halnya jika mereka ingin menghancurkan negara kita yang sudah merdeka dan mengembalikan negara ini sebagaimana sebelumnya yang penuh dengan kekacauan. Selain itu, propaganda yang ditebarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa ini juga sangat masif. Bukan saja di media sosial, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengklaim bahwa hanya mereka lah yang layak atau paling benar dan layak hidup di negeri ini. Sementara mereka yang berbeda agama bukan bagian dari mereka. Mereka juga tidak konsen terhadap pentingnya persatuan bangsa ini karena persatuan yang sesungguhnya adalah persatuan iman dan akidah. Ya, ini sah-sah saja, tetapi jangan lupa bahwa kita butuh keamanan dan kedamaian dalam menjalankan keyakinan kita. Karena itu, kapanpun dan dimanapun, persatuan merupakan sesuatu yang mutlak. Bahkan hadis-hadis dan kata-kata ulama dalam hal ini cukup banyak sekali. 2 fenomena ini sesungguhnya merupakan sebuah tantangan berat bagi kita.
Karena itu santri dan ulama harus kembali berperan aktif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah ini. Apalagi santri dan ulama memiliki kapabilitas dalam isu-isu tersebut karena latar belakang mereka yang syarat dengan pengetahuan agama. Karena itu jihad yang dibutuhkan sekarang ini bukan lagi jihad fisik seperti dulu yang dilakukan oleh santri dan ulama kita, tetapi jihad literasi dalam berbagai bentuknya. Mulai dari produksi narasi-narasi moderasi beragama, narasi perdamaian, narasi toleransi, dan narasi persatuan bangsa. Narasi harus dilawan dengan narasi, dan pikiran harus dilawan dengan pikiran. Tanpa keterlibatan santri dan ulama dalam menghadapi fenomena ini, maka tidak akan mungkin kita bebas dari narasi provokatif, narasi adu domba, narasi intoleransi, dan narasi pemecah belah bangsa. Selamat Hari Santri, semoga terus berjaya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.